Iya, di kitab suci Bapa, sebentar. Di kitab suci Bapa itu kan perkataan Tuhan Bapa ya, yang maha kuasa dan maha tahu ya. Maha tahu ya, Pak ya. Maha tahu ya, Pak. Nah, di dalam Quran Bapa itu yang ditulis oleh Tuhannya Bapa yang maha kuasa dan maha tahu dan maha segalanya, itu di mana Nabi Isa tidak Bapak disebutkan nama tempatnya, Pak. Tidak disebut. Nabi Muhammad bukan orang Arab, bukan. Beliau orang Arab pendatang. Namanya Musta'ribah dari orang. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Begitu, baru namanya. Baru namanya Tuhan Sang Pencipta, bukan Tuhan abal-abal. Barunya tunggal murni. Iya, itu Esa murni. Bukannya Tuhan tuh. yang doyannya bilang kami, bukan. Ada. Itu hantu yang cuman bisa ngomong kami, itu hantu, bukan Tuhan. Kalau Tuhan pasti ngomongnya aku, nggak pernah kami. Betul sekali. Jadi itulah tanda bahwa Abram sudah mati, terkubur. Sudah dikuburkan dan lahir baru yang namanya Abraham. Yang hidup tanpa celah. Ya. Yang namanya tanpa celah itu artinya hidup benar. Artinya hidup suci. Artinya hidup bersih. Artinya hidup kosher. Ya. Itu artinya sunat. Ini ada orang sunat, teriak-teriak sunat, tapi nggak ngerti untuk apa lo disunat. Ketika ditanya ngapain lo sunat, untuk dapat duit, dapat sumbangan. Enggak, Pak. Kalau Abraham kan hidup tanpa celah, Pak. Kalau yang ini nggak ngerti sunat, hidup untuk bercelak, Pak. Betul. Kalau Abraham yang tadinya Abram sudah mati, dikuburkan, muncul hidup baru yang Abraham hidup tanpa bercela. Ada yang lain hidupnya selalu bercela. Abraham hidup harus dengan tanpa terhina, tetapi ada yang lain hidupnya selalu dengan hina dan terhina, kan itu kan perbedaannya celah dan tak bercelah. Jadi Abraham orang Ur Kasdim, bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi. Dia kalau oh, apalagi Pak. Jadi Abraham. Shalom. Ya ilah orang Mesir. Jadi Shalom. Jadi Abraham ini kalau dalam bahasa sono, bahasa Jawa atau bahasa sono lah, itu namanya Mu'arab. Ya. Imigran. Orang bukan Yahudi.
tetapi datang ke Yahudi, ke Kanaan, dijadikan orang Kanaan. Yang menjadikan bukan presiden, bukan lurahnya, bukan gubernurnya, bukan menterinya, bukan rajanya. Yang menjadikan langsung yang punya dunia. Kapok loh. Yang ada lawan. Yang ada lawang, udah paling tinggi Yang ada itu. lawan. Dia yang punya. Gitu ya. Jadi itulah. Palidara, nyelak Baik. Palidara. Apalagi. Mau live soalnya gua. Oh gitu. Iya, gua mau nyelak dikit. Kan topiknya soal ini. Muhammad bukan keturunan Ismail, itu ya? Iya betul. Oh. Islamologi. Itu sebenarnya sih itu jatah gue sih, tapi udahlah, nggak apa-apa. Ya udah ambil deh. Kalau gitu gue tutup deh. Ngambek lu. Nah, maka kita sampai di sini saja karena sang penggugat. Nggak, bercanda, Enggak, iya, oke. Kenapa? Kan, jadi soalnya gini, Hmm. jangankan mereka ya, banyak yang nggak tahu. Ini di buku mereka sendiri pun dikatakan bahwa Muhammad itu memang bukan keturunan Ismail. Itu buku mereka sendiri yang ngomong. Coba Ya. kasih lihat. Ya, nanti Coba. kita buka memang dari buku mereka sendiri, bahkan dari sepupunya, bahkan katanya dari nabinya, dari Muhammad sendiri menolak jangan disambung-sambungin. Jangan dibuat silsilahnya. Hanya Nanti boleh kita baca. silsilah. Ya. Iya. Jadi- Nanti kita baca. Ada buktinya, ada. Itu di layar tinggal naik doang itu. Itu tinggal naik. Oh, udah ada dulu. Orang dibilang mereka itu Ismail itu sukunya Yahudi kok Pak kata mereka. Ini nih, misalnya gini nih. Ini Stres reported dia. ya. Menurut Ibnu Abbas, di Ya, antara Ibnu Abbas, Adnan betul. dan Ismail ada 30 garis keturunan yang tidak diketahui. Iya, Ini Ibnu Abbas yang ngomong. Ya. Jadi, betul. jadi nggak usah nyambung-nyambungin lah ke masalah siapa namanya Betul. Ismail Nabi. Betul. Nabi juga nggak suka. Kenapa dia nggak suka? Nggak mau. Nah, kita lihat. Iya, kita lihat nih kenapa dia bisa nggak suka. Nggak mau, dia memang. Dia yang bilang sendiri. Dia bilang si ini. Nabi, si Muhammad sendiri yang mengatakan jangan disambung-sambungin. Nah, kalau lu nyambung-nyambungin yang dengan keturunan masa lalu, ya, suruh dia gigit burung bapaknya. Loh, biasanya kan begitu. Ngeri lu. Dari Kok enggak kan tulisannya begitu, lihat baca-baca. Iya. Baik di Buset deh. small organ. Ya. But Ya kan? his father male organ. Buset deh, suruh gigit itu. Gigit. I do not speak figuratively. I am explicit. Jadi harus sangat Ini jelas ini. buatannya sang penggugat ini Lihat dong. Ini adanya namanya ini. Ya, kitab Adab Al-Mufrad. Wah, tuh. Ya, hadis 963 ya. Betul. Jangan nyambung-nyambungin Muhammad dengan Ismail. Kalau nyambung-nyambungin Nabi bilang gigit burung bapakmu. Oh no. Iya kan? Ngeri juga. Tell him to bite Ngeri. his father's small organ. Disuruhnya Ngeri begitu ya. kok. Waduh, Kita kan dia baca coba apa adanya, Pak. Benar nggak? kebongkar Baca lagi. Begini. apa adanya. Oh, begono. Gitu. Begono, Nah, ya. kalau yang ini lain lagi. Ini yang nulis Rafat Amari. Nanti saya kasih cuplikannya karena belum selesai kita baca Alkitab nanti. Saya cuman kasih cuplikannya ini. Ya, ini cuplikannya dari Rafat. kita baca Rafat Amari. Keren kan. Ya. Semua silsilah yang muncul pada masa Muhammad dianggap salah oleh Muhammad dan para pengikut dekatnya. Banyak versi hadis Muhammad yang berasal dari para pengikut Muhammad semuanya melaporkan bahwa Muhammad menentang untuk disilangkan sampai Ismail. Nah, ayo lo. Waduh. Nah lo.
bahwa Muhammad menentang untuk disilangkan sampai Ismail. Semua Garis bawah orang itu, menolak, menentang. semua orang sezaman dan pengikut terdekatnya menganggap silsilah yang muncul pada masanya salah. Waduh. Di antara orang-orang yang melaporkan penentangan Muhammad terhadap silsilah semacam itu adalah istrinya Aisyah dan sepupunya Ibnu Abbas, salah satu pewarta hadis Muhammad yang paling penting. Ibnu Ishaq melawan apa yang dikatakan orang-orang ini dengan membuat silsilah yang menghubungkan nenek moyang Muhammad dengan Ismail. Jadi yang menghubungkan itu Ibnu Ishaq. Di dalam sirah Nabawiyah Ibn Ishaq. Ibn Ishaq mengubah silsilah yang dicantumkan oleh Musa dalam Kejadian. Dia memasukkan nama-nama Arab dari masanya dan bertentangan dengan sejarah tentang Amalek. Oh, begitu. Pemalsuan melampaui ini. Silsilah yang diciptakan oleh Ibnu Ishaq dan orang-orang setelahnya memasukkan nama-nama Arab ke dalam silsilah yang telah kita ketemukan di dalam kitab Kejadian. Misalnya Ibnu Ishaq menyisipkan nama Arab Ya'rab yang berasal dari kata Arab. Nah, semua ini ada referensinya dan ada buktinya, yaitu di kitab Halabiyah 1 halaman 93, komentar tentang Ibnu Hisam halaman Halabiyah 1 halaman 36, Masudi Muruj Al-Tahab Beirut, Libanon tahun 1991, jilid 2 halaman 280-282, Halabiyah 1 halaman 35-36, Tarikh Al-Tabari 1 halaman 127, Tarikh Al-Tabari 1 halaman 127, Tarikh Al-Tabari 1 halaman 127, Diwan Umayyah bin Abi Salt, Beirut 1938 halaman 58, Tarikh Al-Tabari 1 halaman 128, Tarikh Al-Tabari 1 halaman 128, Tarikh Al-Tabari 1 halaman 516, Keakitan Documentation for Ancient Arabia, bagian 1 halaman 90 sampai 222, Diwan Umayyah halaman 26, Tarikh Abali banyak, Ibnu Hisam 2 halaman 32, Halabiyah 2 halaman 91, Sahih Al-Bukhari 4 halaman 125. Hak Cipta 2004 oleh Dr. Rafat Amari, seluruh hak cipta. Ini tertulis dalam bukunya yang adalah berjudul Muhammad bukan keturunan Ismail. Oke? Penggugat nih ngaco aja nih. Habis itu dikabur deh. Kan? Kurang ajar. Di framing sama dia hilang. Habis buang doang ya, BL kabur Pak. habis buang jigong kabur dia. Ntar lo ya, awas. Oke. Ya, jadi kita kembali lagi kepada Alkitab dulu. Jadi jelas ya, saudara-saudaraku, dimanapun berada, Alkitab terang benderang. Alkitab bukan tipu menipu. Alkitab bukan dongeng. Jelas tadi kita sudah lihat ya bahwa Abraham mengadakan perjanjian dengan Allah, dengan Elohim, dengan YHWH. Abram dikuburkan, lahir baru Abraham dengan perjanjian kekal selama-lamanya, yaitu sunat. Jadi sunat itu adalah perjanjian Elohim dengan Abraham, bukan dengan orang lain, bukan dengan di luar Abraham. Jadi kalau ada orang di luar Abraham ngotot sunat, perlu diperiksa isi kepalanya. Paham nggak dia dengan perjanjian? Karena
yang boleh disunat hanya keturunan Abraham Yes. yang mempunyai pertalian darah dengan Abraham. Siapa mereka? Orang Yahudi. Itu pun orang Yahudi yang asli, yang menurut garis daripada Abraham melalui Yitzhak. Ismail masuk? Tidak, karena dia masih di dalam kegelapan, belum ada perjanjian antara Elohim dengan Abraham. Dia masih di dalam kegelapan. Perjanjian itu antara Elohim, Allah Sang Pencipta, dengan Yitzhak ketika Yitzhak lahir. Makanya Yitzhak disebut sebagai anak perjanjian. Yes. Ismail bukan anak perjanjian, tetapi anak nafsu, kedagingan. Makanya Ismail itu adalah anak gelap karena mengikuti kedagingan dan kemauan hati daripada Sarai. Iya, betul. Ketika Yitzhak lahir, barulah Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yakub membuat perjanjian kekal. Ya. Kenapa? Bukan dengan ketika Ismail lahir. Kenapa? Baru sesudah Yitzhak lahir baru dibuat perjanjian. Itu pertanyaannya harusnya kalau cerdas para keledai. Jadi jangan ditarik disama-samain. Lain. Beda. Makanya disebut Ismail adalah anak gelap. Yitzhak anak terang. Makanya Yesus melanjutkan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Betul nggak Pak? Apa saya salah? Betul. Gelap akan sirna ketika terang datang. Makanya Yesus mengatakan akulah terang dunia. Kenapa Yesus tidak mengatakan akulah gelap dunia? Enggak. Ya kan? Kenapa Yesus waktu keluar dari Yerusalem dia naik keledai? Iya. Karena keledai itu harus ditunggangi, harus berada di bawah kekuasaan Tuhan. Dan keledai itu tidak boleh, tidak akan bisa berada di atas. Dia harus tetap ada di bawah. Kenapa Yesus tidak memilih naik kuda? Kenapa Yesus tidak memilih naik onta? Ya, sesuai Zakaria 9 ayat 9. Iya. Karena keledai memang Dungu. binatang yang dungu, yang memang pantas untuk ditunggangi. Makanya sekarang banyak keledai yang paling gampang ditunggangi oleh setan, siapapun. Itu maksudnya Yesus menaiki keledai itu punya makna. Ya. Oke ya, jadi itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Naik onta juga punya makna, Pak. Punya makna. Mana? Suka canda, Pak. Salah Bang. Yang naik onta itu Mesuga. Benar. Onta itu Mesuga. Jadi kalau yang naik onta itu Mesuga artinya apa? Orang gila. Orang gila. Ya, jadi itu ya. Oke. Jadi itulah kenapa Ismail itu jadi keledai
Lihat, kenapa Yesus naik keledai? Itu ada benang merahnya, coy. Ada benang merahnya, bro. Ya. Kenapa Yitzhak tidak disebut apa-apa? Malah disebut sebagai anak perjanjian. Anak perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya bersunat. Gitu. Ada yang panas. Udah mulai nongol di bawah. Ini orangnya. Tuh. Mulai panas. Tapi sebentar dulu ya, jangan ngaco dulu di sini ya. Panas. Nah, ini orangnya tuh. Tapi simpen di bawah dulu deh. Ya ntar aja Pak, tunggu pembahasan Simpen di bawah dulu. Ya. Tapi nggak apa-apa, yang panas-panas silakan masuk, linknya ada. Ada. Nanti kita bertukar pikiran dan kita mencerdaskan yang panas itu, dan kita siram pakai air panas. Air comberan. supaya dingin Sopo, ya. Pak? Gak ketok, Pak. Sopo, Pak? Sing kepanasan, Pak. Sopo Enggak sing ketok. Kekeran. Tak gedein tuh. Adam. Udah ada turun di bawah. Tapi saya simpen dulu di ruang yang gelap biar dia tidak tidak mengacau. Oke, itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ya. Kita membuktikan benar atau tidak. Benar atau tidak bahwa bukan keturunan Ismail Muhammad itu. Ya. Dan Muhammad itu bukan orang Arab. Kita buktikan sama-sama. Kita semua harus berbicara dengan fakta dan bukti. Tidak boleh menipu, tidak boleh tipu menipu, tidak boleh sesat menyesatkan, apalagi menyesatkan orang banyak. Ya. Tempel terus Pak, tempel terus pakai data Pak. Harus dengan pakai data. Harus bukan tempel, harus orang-orang ini, sampah-sampah ini harus dijejalin mulutnya dengan data supaya bersih otaknya. Pak Didara. Ya. Oke. Saya tambah dikit dulu nih. Biar lengkap. Mau tambah ya? Ya dikit ya, supaya kita masuk. Sedikit aja. Silakan. Sikit-sikit aja ya, silakan. Ya. Jadi di dalam Kejadian 17 ayat 18 dikatakan, Abraham berkata kepada Elohim, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. 19. Tetapi Elohim berfirman, bukan demikian. Melainkan Sarah istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Namun, nih luar biasa nih. Ayat 21. Perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak, bukan dengan Ismail, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, Elohim naik meninggalkan Abraham. Lalu Abraham kemudian mengumpulkan Ismail, anaknya, dan semua hamba yang lahir di rumahnya, serta semua hamba yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki seisi rumahnya. Lalu ia memotong kulit khitan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Elohim kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika kulit khitannya dipotong.
Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika kulit kitanya dipotong. Pada hari yang sama, Abraham dan Ismail anaknya disunat. Semua laki-laki seisi rumah Abraham, baik hamba yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama dia. Haleluya. Begitu Pak Lidara. Silakan lanjut ke intinya topik. Pak Lidara. Mute. Pak Lidara ke-mute. Ya, oke. Ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke. Di sini kita dilarang berbicara dengan asumsi. Kita di sini tidak boleh tafsir menafsir. Tidak boleh seenak-enak jidatnya. Kita pakai fakta. Data. Oke, kita akan buka datanya. Nanti saya akan bagikan linknya. Ya. Supaya bisa dibaca seluruh penonton DLC bahkan di seluruh dunia. Oke, kita lihat ya. Sebentar ya. Oke. Ini ini linknya ya. Sebentar. Oke, ini linknya silakan dibuka sendiri dan silakan dibaca sendiri. Saya hanya mengambil poin-poinnya saja di dalam live ini supaya tidak terlalu lama. Ya, itu ada di live chat, linknya buka sendiri, baca sendiri, marah sendiri, protes sendiri. Oke, kita lihat. Is Muhammad a descendant of Ismail? By Dr. Rafat Amari. Dr. Rafat Amari. This is taken from Dr. Rafat Amari's book, Islam in Light of History. Kita translate ke bahasa Indonesia. Oke, terlihat, kelihatan semuanya, kelihatan. Kelihatan nggak? Oke, yang lain. Oke. Halo. Kelihatan. Halo. Kelihatan ya? Oh, begitu. Keto Mbah, keto. Kelihatan. Enggak. So dipanggilin kok kayaknya pada tenggelam semua. Saya mau udahan. Kelihatan. Oke. Di sini Wis keto Mbah, wis keto. Muslim percaya bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Sebagai bukti posisi mereka, umat Islam mengacu pada silsilah yang ditulis sekitar tahun 770 sampai 775 Masehi oleh Ibnu Ishaq. Ini di dalam Sirah Nabawiyah ya. Yang Sirah Nabawiyah ada dua, ada Ibn Ishaq, ada Ibn Hisam. Ada dua. Ini dari Ibnu Ishaq. Apa yang dia tulis sama sekali tidak benar. Suku Ismail keturunan suku Nebayot yang menurut Ibn Ishaq dikatakan berasal dari Muhammad. Adalah suku nomaden
yang tinggal di gurun Sinai dan bulan sabit subur. Suku-suku ini menghilang setelah abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi 1400 tahun sebelum ditulisnya silsilah ini, kaum Nebayot ini sudah tidak ada. Sukunya Ismail. Sebelum abad ke-7 sebelum Masehi. Keluarga Muhammad adalah keluarga Himyarit Yaman. Sedangkan Ismail yang tinggal di padang pasir bulan sabit subur punah berabad-abad sebelum keluarga Muhammad meninggalkan Yaman. Sejarawan mengatakan bahwa keluarga Muhammad adalah keluarga kecil, keluarga yang tinggal di Sabah, Yaman. Ini dari situs ini ya, bukan kata saya ya. Sekali lagi bukan kata saya ya. Ini kata Dr. Rafat Amari. Saya cuman ngebacain doang. Mau protes ke Dr. Rafat Amari. Cari di situsnya ada. Sejarawan mengatakan bahwa keluarga Muhammad adalah keluarga yang tinggal di Sabah, Yaman pada abad ke-5 Masehi. Namanya Qusay bin Kilab. Nenek moyang kelima Muhammad. Mengumpulkan persekutuan dari banyak keluarga Yaman yang membentuk suku Quraisy. Suku yang kemudian menjadi asal Muhammad. Keluarga ini baru datang menduduki Mekah pada abad ke-5 Masehi. Kota Mekah dibangun oleh suku Khuza'ah pada abad ke-4 Masehi. Jadi Mekah itu baru ada di abad ke-4 Masehi. Sebelum abad ke-4 Masehi tidak ada yang namanya Mekah, tidak ada yang namanya Arab Saudi, tidak ada yang namanya Madinah dan yang lain-lain. Keluarga Muhammad tidak berhubungan dengan suku Ismail manapun karena keluarga Muhammad tidak meninggalkan Yaman hingga abad ke-5 Masehi. Dan itu sekitar 1100 tahun setelah kaum Ismail yang tadi disebutkan dari suku Nebayot sudah menghilang. Karena memang pada waktu itu juga ke-12 suku Israel pun menghilang. Musnah, punah, atau tidak kita belum tahu, tetapi sesuai fakta sejarah di Alkitab, mereka diserahkan ke seluruh dunia yang sampai sekarang ada namanya program pengumpulan kembali oleh Israel untuk memanggil kembali, mencari suku-suku yang hilang tersebut. Suku Muhammad tidak mungkin tinggal di lokasi yang sama dengan suku Ismail sepanjang sejarah. Silsilah yang dibuat oleh Ibnu Ishaq bertentangan dengan perkataan Muhammad yang mengungkapkan ketidaktahuannya tentang leluhurnya sebelum leluhurnya yang ke-13. Ibnu Ishaq dianggap oleh cendekiawan muslim pada masanya bersalah atas pemalsuan dan pembuatan silsilah palsu. Sekali lagi, Ibnu Ishaq dianggap oleh para cendekiawan muslim pada masanya, pada masa Ibnu Ishaq ya, bukan pada masa sekarang. Pada masa sekarang pada ngotot. Bersalah atas pemalsuan dan pembuatan silsilah palsu. Jauh sebelum Ibnu Ishaq, orang muslim yang hidup di zaman Muhammad juga mengarang silsilah dalam upaya untuk menghubungkan Muhammad dengan keturunan Ismail. Muhammad sendiri menolak semua silsilah palsu ini dan dia membatasi silsilah nenek moyangnya. Mengenai penolakan Muhammad sendiri terhadap silsilah palsu, Amru bin Al-As menulis, Muhammad membuat silsilah tentang nenek moyangnya sampai dia mencapai Al-Nater bin Kinaneh. Lalu dia berkata,
siapapun yang mengklaim sebaliknya atau menambahkan lebih banyak nenek moyang telah berbohong. Ini kata Muhammad sendiri loh katanya, menurut Amru bin Al-As. Dengan ini Muhammad mengakui bahwa baik dia maupun orang lain tidak tahu tentang nenek moyangnya selain Al-Nater bin Kinaneh. Nater bin Kinaneh adalah leluhur ke-13 dalam silsilah yang diakui Muhammad sebagai benar. Narasi lain dari kebiasaan atau perkataan dari Muhammad yang disebut hadis menunjukkan bahwa Muhammad menunjukkan dari hadis ya, ini dari hadis yang menunjukkan bahwa Muhammad menolak untuk disilsilah sebelum Ma'at yang menurut beberapa orang adalah leluhur ke-20 Muhammad. Ini tadi daftar bukunya sudah kita baca ya, yang tadi referensinya. Jadi ada tertulis di buku-buku itu. Semua silsilah yang muncul pada masa Muhammad dianggap salah oleh Muhammad dan para pengikut dekatnya. Dan banyak versi hadis Muhammad yang berasal dari para pengikut Muhammad, semuanya melaporkan bahwa Muhammad menentang untuk disilangkan sampai Ismail. Semua orang sejaman dan pengikut terdekatnya menganggap silsilah yang muncul pada masanya salah. Di antara orang-orang yang melaporkan penentangan Muhammad terhadap silsilah semacam itu adalah istrinya Aisyah dan sepupunya Ibn Abbas. Salah satu pewarta hadis Muhammad yang paling penting, Ibn Ishaq, melawan apa yang dikatakan oleh orang-orang ini dengan membuat silsilah yang menghubungkan nenek moyang Muhammad dengan Ismail. Ibn Ishaq mengubah silsilah yang dicantumkan oleh Musa dalam Kejadian. Dia memasukkan nama-nama Arab dari masanya dan bertentangan dengan sejarah tentang Amalek. Tadi kita sudah baca ini ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita lihat. Nah, oke. Misalnya Ibn Ishaq menyisipkan nama Arab, Ya'rab, yang berasal dari kata Arab, mendaftarkannya sebagai putra Kahtan. Ibnu Ishaq kemudian menggantikan Kahtan untuk Joktan. Disebutkan dalam kitab Kejadian sebagai anak Eber, anak Arpaksad, dan anak ketiga Sem, anak Nuh. Kita tahu bahwa istilah Arab tidak ada sampai abad ke-10 sebelum Masehi. Lalu bagaimana mungkin kata itu dimasukkan ke dalam sejarah tidak lama setelah Nuh, mungkin sekitar 5.500 sebelum Masehi. Ibn Ishaq melangkah lebih jauh lagi. Dia mengubah nama Lut, putra keempat Sem, menjadi Lut. Dia kemudian menjadikan Lut ayah dari Amalek, yang menjadi ayah dari orang Amalek. Dia juga mengklaim bahwa Amalek dan sukunya tinggal di Mekah. Dan dia mengklaim bahwa orang Mesir kuno juga keturunan Amalek. Dia kemudian membuat nama asli Amalek Arib, hanya untuk menghubungkannya dengan orang Arab. Secara tidak langsung melalui silsilah palsu ini, Ibn Ishaq mengklaim bahwa Mekah sudah ada pada zaman Nabi Nuh dan cucunya Lut. Hal ini secara langsung bertentangan dengan fakta sejarah yang telah kita teliti sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Mekah baru ada pada abad keempat Masehi. Jadi itu ya, ternyata menyanggah klaim tentang Jurhum. Ibn Ishaq mengklaim bahwa suku Jurhum tinggal di Mekah sejak zaman Ibrahim. Dia juga mengklaim bahwa Jurhum adalah cucu dari Joktan, anak dari Eber. Dia lebih lanjut mengklaim bahwa nama asli Jurhum adalah Hatrem. Pentingnya nama Hatrem adalah ciri khas dari nama-nama gaya Arab yang digunakan pada masa Ibnu Ishaq, yaitu pada abad ke-8 Masehi.
Nama-nama yang diberikan dalam prasasti Yaman dan Arab Utara sama sekali berbeda dari gaya nama-nama yang diberikan dalam silsilah Ibn Ishaq yang mencerminkan nama-nama generasinya. Ini adalah fakta bahwa tidak ada prasasti, tidak ada sejarawan Yunani atau Romawi, dan tidak ada ahli geografi yang menjunjungi Arabia yang pernah menyebutkan sebuah suku bernama Jurhum. Penyebutan pertama Jurhum kita temukan dalam puisi Umayyah bin Abi Salt, sepupu dari pihak Ibu Muhammad, yang juga mengaku sebagai seorang nabi. Puisi dikaitkan dengan Umayyah mengatakan penguasa Ad dan Jurhum. Pertama-tama, puisi itu kemungkinan besar disusun setelah peristiwa Islam, karena di jahiliyah pra Islam tidak ada penyebutan Jurhum. Gagasan bahwa banyak puisi jahiliyah ditambahkan setelah Islam dianut oleh ulama besar seperti Taha Hussein, ulama Mesir yang terkenal. Kedua, dalam kasus argumen, jika kita ingin mengakui orisinalitas ayat tersebut, kita tidak dapat membangun di atasnya sebuah sejarah bahwa bangsa yang disebut Jurhum ada di Arab sejak zaman Ibrahim, karena Umayyah sejaman dengan Muhammad. Ini masih panjang. Jadi yang link yang saya sudah bagikan, baca sendiri. Baca sendiri. Kita ke bukti yang kedua, yang juga mengatakan bahwa Muhammad bukan orang Arab. Dia orang dari luar Arab. Tadi di dalam tulisan Rafat Amari, dia orang Yaman. Di luar orang Mekah, di luar orang Arab Saudi. Yaman ada di sebelah selatan ya kalau nggak salah. Kita lihat, apakah benar Muhammad bukan orang Arab atau yang disebut musta'ribah atau mu'arab, orang luar Arab yang diarabkan. Kata siapa? Kata orang ini, Gus siapa ya kemarin ini? Gus Nofri apa Gus apa ya? Kita dengarkan. Apakah benar orang Arab atau bukan orang Arab? Arab, bukan. Beliau orang Arab pendatang. Betul Margono ya. Margono merasa tidak pernah. Kemudian dikasih rezeki yang baik-baik. Siapa? Divan dengan Bahri tidak makan koral, sekrup atau baut, tidak. Namanya Gus Dofir. Bahkan Gus Dofir mengatakan Ismail juga bukan orang Arab. Ismail itu orang Israel, namanya Yitzmael. Kita dengarkan. Atau siapakah dia yang kita kenal? Beberapa orang mungkin belum mengetahui bahwa Nabi kita ini sebenarnya bukan orang Arab. Agak mengejutkan cerita ini bagi beberapa orang, tapi bagi ilmuwan tidak. Kenapa? Apa bedanya orang bodoh dengan ilmuwan? Ilmuwan ini pernah bodoh, betul Margono ya? Margono merasa tidak pernah, jadi dia merasa ilmuwan. Merasa telah sampai padahal bukan belum memulai, belum berbuat. Makanya dia diterima juga di kalangan orang-orang bodoh. Di banyak tempat pokoknya dia diterima pasti di kalangan orang bodoh itu. Beda dengan orang bodoh, dia belum pernah pinter. Logis ya, mantiki ya, betul ya Ustadz Mu'id ya. Orang pinter pasti pernah bodoh itu. Kata siapa? Abdurrahman Ibn Khaldun, ini seorang sejarawan. Abul Iqtisad, bapak ekonomi. Abul Ijtima, bapak sosiologi, yang wafat pada tahun 808 Hijriah. Beliau katakan, al-insan, sorry terpaksa saya sebut ini kepada siapa, Divan ya, jahilun bizatihi, alimun bikasabihi. Manusia itu bodoh pada prinsipnya,
memang dari sononya bodoh itu, tetapi dia menjadi pinter kalau berusaha. Kapan orang pinter? Kalau dia sesuai hadis Nabi, kalau dia terus belajar. Nabi Muhammad bukan orang Arab, bukan. Beliau orang Arab pendatang. Namanya Musta'ribah, dari kata ista'raba. Jadi beliau ini isti'arab atau Musta'ribah atau Mu'arrab. Jadi kalian yang Jawa nggak usah sedih. Kalian yang Sasak, Bugis, Sunda nggak usah sedih itu. Ya sudah, kalian jadi Indonesia saja. Jadi Musta'ribah. Atau kadang disebut Mu'arrab. Mu'arrabun atau Musta'ribah. Bukan Arab asli. Siapakah leluhur Kanjeng Nabi? Siapa? Siapa mbahnya Nabi Muhammad? Siapa? Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim ya? Ismail bahasa Arab bukan? Ustaz, Sipul, bahasa Arab bukan Ismail ini? Bahasa Madura, bukan, itu kampungan itu. Kamusnya saja tidak ada kok. Terima kasih Aloysius Franz, super stikernya. Juga tadi yang sudah memberikan dari Australia ya, super stikernya. Tuhan Yesus memberkati. Yismael itu dari kata Ibrani, Gus Dovir. Yismael itu bahasa Ibrani, Gus Dovir. Bahasa Ajam itu juga bahasa orang yang ya belum diperbaharui pengetahuannya. Itu bahasa Ibrani. Oh, Nabi Ibrahim ini berasal dari distrik. Benar, berarti dia paham. Ismail itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, Gus Dovir, ya. Distrik itu kita katakan kampung lah atau kecamatan kalau zaman sekarang. Dari distrik Orkelda, ini di Babilonia. Rajanya yang sangat populer waktu itu adalah Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Dari distrik Orkelda. Di manakah distrik Orkelda itu? Ya di Irak. Ya Iran itu dulu Babilonia. Makanya namanya Ibrahim bukan bahasa Arab. Kalau Ibrahim atau Ismail bahasa Arab, coba ditasrif bisa. Bukan bahasa Arab. Ibrahim, Ismail itu bukan bahasa Arab, cuy. Itu. Jangan nyuruh Haikal Hasan, siapa? Zulkarnain pasti tidak bisa lagi, bahasa Arab saja tidak bisa kok, apalagi yang bukan bahasa Arab kan. Jadi Ismail ini adalah Arabisasi atau isti'arab atau mu'arrab dari Yismael. Aslinya Yismael. Ismael itu artinya Yitsma. Itu mendengarkan. El itu Elohim, Pak. Sebentar. Yitsma itu mendengarkan, El itu Elohim. Kenapa, Pak? Kenapa dia katakan Orkelda? Kalau Or itu kan api. Iya, makanya akhirnya timbul cerita dibakar, Abraham dibakar dengan api karena Orkelda. Orkelda itu. Padahal Abraham itu dari Ur Kasdim, artinya daerah yang diberkati. Ur itu bukan api. Cahaya. Ya, cahaya. Ur itu enggak, Or itu cahaya atau api, Or. Api, tapi ya. Ur itu diberkati. Jadi Ur sama Or bedanya jauh. Makanya ketika dibilang Orkelda, makanya langsung berpikiran orang yang menulis itu bahwa Abraham dibakar dengan api. Nah, itu. Karena ada kata Or. Or itu dalam bahasa Ibrani. Or itu dalam bahasa Ibrani api atau terang. Ya. Makanya Yesus dikatakan di Kejadian, Yehi Or, va Yehi Or. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi. Ya, oke, itu ya. Oke, lanjut. Mantap. Jadi Yitsmael itu, Yitsma artinya mendengar, El itu Elohim. Kita dengarkan, benar nggak Gus Dovir ini menjelaskan? El
El ini Tuhan, artinya Elohim. Yisma diarabkan menjadi Yasma. Falah artinya apa Yasma? Sami'a Yas artinya apa? Mendengar. Jadi Ismail ini Arabisasi. Jadi benar kan? Yisma itu mendengarkan. Bahasa Ibraninya. El itu Tuhan, Elohim. Makanya di Alkitab Perjanjian Lama, YHWH itu disebut Elohim. Makanya juga sumur yang Yitzhak itu bersama Hagar disebut apa? Lahai Roy. Dan di situ juga Hagar mengatakan bahwa El Roy. Ya. Ya. Oke. El itu Elohim. Makanya Elohim disebut sebagai El Gibor yang besar dan El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Dari kata Yismael, orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan. El berarti Elohim. Beberapa tahun yang lalu saya ngajar perbandingan agama. Jadi saya cerita lengkap biasanya di buku Sejarah Tuhan, macam-macam lah ya. Perkembangan bahasa dan sebagainya ya. Rupanya pengajar juga ini ya, si Gus Dovir. Luar biasa, hebat orang ini ya. Bukan kayak kekeran rusak. Kekeran udah pecah masih dipakai. Bukan orang Arab asli, bukan. Makanya pribadinya tidak seperti orang Arab. Kalau Anda mau tahu orang Arab seperti apa, mari kita buka surat At-Taubah. Ini orang Arab asli loh ya. Yang mabuk Arab apalagi, yang Arab KW ya. Ini Arab asli ini. Ada di surat At-Taubah ayat 97-98. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Paling kafir, paling munafik orang Arab itu. Bukan kata saya, kata Quran. Surat At-Taubah 97. Mereka tidak mengetahui la ya'lamu hudud ma anzalallahu, tidak tahu. Dan memang tidak peduli pada undang-undang, pada hukum Tuhan, enggak peduli itu. Ma anzalallahu ala rasulih, kepada yang diturunkan kepada nabi. Sebagian dari orang Arab gurun ya, sobat gurun itu, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Mereka beranggapan kalau infak ini buang-buang duit. Dan yatarabbasu bikumud dawair, menginginkan nabi celaka dan mati. Arab asli itu. Ya, paham ya? Jadi kalian tidak usah sedih itu. Tampangnya tidak kayak Arab, kemudian pakaian tidak Arab, tidak usah sedih, santai saja. Quran itu nilai, Islam itu nilai. Perintahnya hanya pakai menutup aurat, silahkan sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Boleh triplek, boleh terpal, boleh karpet, boleh pakai genteng, kardus. Boleh nutup aurat Pak King David. Nutup aurat nggak usah pakai kain, nggak apa-apa. Pakai triplek boleh, pakai genteng boleh, pakai triplek boleh, pakai kardus boleh. Yang penting ketutup aurat. Itu dia. Cerdas orang ini ya, luar biasa. Silahkan. Tidak harus gamis itu. Gamis bagus kalau pakai sholat. Kalau pakai demo ya enggak. Loh, gamis bagus kalau pakai sholat. Tapi kalau pakai demo hancur, rusak. Sudah paham sampai di sini ya? Jadi Kanjeng Nabi bukan orang Arab asli, bukan. Mari kita uji pernyataan ini apa benar atau tidak. Jangan langsung percaya. Filosof mereka tidak percaya sebelum membuktikan. Benar itu benar setelah dibuktikan. Tuh, teman-teman, Pak King dengar ya. Benar itu benar jika bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, itu namanya omong kosong. Omong kosong alias dongeng. Gedabrus. Gedabrus. Ya, oke. Makanya Yesus itu, Elohim itu, YHWH itu, Allah sang pencipta itu, dia membuktikan dirinya. Supaya terbukti dan bisa dilihat. Yaitu menuzulkan firman-Nya, logosnya,
nuzul ke dunia menjadi manusia. Jadi manusia bisa melihat. Manusia bisa melihat yang zohir itu. Yang tadinya dari batin yang tidak terlihat, dia menjadi zohir dan terlihat. Makanya orang percaya. Itu Tuhan yang benar, yang bisa membuktikan dirinya ada. Yes. Bukan kata saya nih, kata Gus Dovir tadi ya. Karena apa? Benar itu adalah benar jika bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, omong kosong alias dongeng. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan kita, Tuhan orang Kristen bisa dibuktikan? Bisa. Orang kelihatan kok. Bisa dilihat, bisa makan ikan goreng, bisa disalib. Jasad manusianya, kemanusiaannya bisa disalib. Tetapi rohnya yang ada Elohim itu sendiri, yang adalah Sang Firman itu, nggak bisa disalib. Nggak ada Tuhan bisa disalib. Itu aja nggak bisa. Nggak ada Tuhan bisa disalib. Nggak ada Tuhan bisa mati. Yang bisa, yang ngomong Tuhan bisa mati, yang ngomong Tuhan bisa disalib, itu otak keledai. Pasti bukan otak manusia, otak sampah. Karena tidak ada sejarahnya. Ada Tuhan bisa disalib, ada Tuhan mati, dan ada Tuhan bisa dilahirkan. Nggak ada. Yang dilahirkan manusia dalam kemanusiaannya, yang adalah fil batikana kalimatu wa kalimatu kana innallah wa kalimatullah. Sang Firman itu, Logos itu, yang turun nuzul ke dunia menjadi manusia, jadi daging sama dengan manusia. Itu yang bisa disalibkan, dan itu yang bisa mati, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit lagi dari orang mati, hidup kembali dengan tubuh kemuliaannya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah Tuhan yang bisa dibuktikan. Haleluya. Lanjut. Luar biasa. Nah, baik, leluhurnya Kanjeng Nabi misalnya, namanya orang Arab jahiliyah ya waktu itu ya, tradisinya. Tapi leluhur mbah-mbahnya Kanjeng Nabi ini berbeda. Mereka semua para petualang, jadi para traveler. Kadang disebut spasialis atau traveler, para petualang, traveler ya. Misalnya mbahnya Nabi yang ke-6 kalau tidak salah, Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, yang kelima. Beliau disebut Qusay karena sering berpetualang. Kalau kita baca Barzanji itu nama aslinya Ismuhu Mujammi', nama aslinya Sayyid Mujammi', Tuan Mujammi'. Sumiya bi Qusayyin, ia dikasih nama Qusay, dijuluki Qusay litaqasihi, karena beliau sering berpetualangan ke banyak negara, baik untuk kepentingan belajar, kemudian berdagang dan lain-lain. Nanti mbahnya Nabi yang ke-11 betul-betul memang ahli ekonomi, seorang ekonom, ahli perniagaan. Yang Qusay yang kelima tadi kan, bin Qusay bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Du'ay, bin Ghalib, bin Fihir. Fihir ini julukannya Quraisy. Bahasa Arab kuno itu kursun artinya uang. Quraisy ahli di bidang uang, ahli di bidang perekonomian. Jadi kalau Ustadz amatir pasti tidak paham, apalagi Ustadz. Kalau Ustadz amatir nggak paham, apalagi yang kekerannya pecah lebih dulu lagi. Ustadz amatir aja nggak paham. Jadi kalau saya melihat menyimak ini, kata dia tadi sangat sesuai dengan yang dikatakan tadi dengan Rafat Amari. Jadi dia sampai di Qusay ya, tidak akan sampai ke Ismail. Jadi Ismail bukan nenek moyang Muhammad. Muhammad bukan orang Arab. Luar biasa, itu faktanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, yang mau menanggapi silakan Pak King David.
Saya boleh. Ya, Oh, kalau kita lihat sejarah memang ya 2 menit ya Pak Ya, King, 2 menit, supaya yang lain kebagian ya. Oke. ya kalau kita belajar sejarah memang saya pernah dengar juga dari seorang rabi waktu itu Palidara yang translate ya dari Rabi Brian ya, bahwa dia Ya, juga berkata betul. silsilah daripada Muhammad itu tidak jelas, terputus, jadi tidak jelas sekali. Makanya kalau ada yang berkata silsilah Muhammad itu jelas dengan berkata itu dari keturunan Ismail, itu menurut saya tidak tepat. Karena tidak ada yang tahu. Keturunan Ismail itu kan sudah bercampur. Kan Ismail itu waktu diusir dari kemahnya Abraham itu, dia kan ke Kades Beret, antara Israel dan Mesir. Di sana ada sumur Lahairoi. Disitulah yang dipakai oleh Hagar untuk minum, menyambung hidup. Jadi jelas ya, silsilahnya itu tidak seperti silsilahnya Yesus Kristus. Kalau silsilah Yesus Kristus kan jelas. 42 keturunan itu jelas. Secara garis keturunan manusia dari ayahnya ya. Karena Yesus itu bukan dari keturunan manusia seperti sperma dari seorang laki-laki. Tetapi Yesus itu kan memang dari kuasa Roh Kudus. Yang tadi Pak Lidara bilang, yang dari yang batin menjadi yang zohir. Dari yang tidak kelihatan, karena dia firman, tidak ada yang bisa lihat firman, dia adalah roh, kemudian dia memperlihatkan dirinya menjadi daging, yaitu yang zohir. Yang bisa diraba, makanya dia disebut Immanuel. Allah beserta dengan kita. Jadi sangat berbeda. Makanya saya setuju tadi yang Ustadz yang tadi ngomong itu, bahwa Muhammad itu bukan asli orang Arab, tapi imigran, pendatang. Makanya kalau ada yang berkata dia orang asli Arab, saya kira mungkin dia kurang berilmu ya. Yang tadi Ustadz itu cukup mumpuni ya. Begitu dari saya, terima kasih. Silakan yang lain. saya boleh Pak Lidara dikit Pak Lidara. Ya, lanjut aja. Ya, gini. Kalau saya sih lihat dari segi ininya sekarang. Coba kita lihat dari Abraham sampai dengan Yesus itu ada 42 keturunan semuanya Ya. dulunya. Sedangkan dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman Ibrahim sampai dengan Muhammad itu hanya 39 keturunan. Bagaimana mungkin dengan jarak di mana Yesus lebih dulu 700 tahun lebih dulu ada dari nabinya, jumlahnya bisa lebih banyak garis keturunannya. Satu. Yang kedua juga Rifat Amari waktu itu melakukan penelitian bahwa usia perkawinan keturunan Ismail itu lebih muda, yaitu mereka menikah sekitar umur 17 tahun. Bagaimana mungkin jumlah garis keturunan bisa lebih sedikit? Gitu menurut saya. Coba nanti ya, itu mungkin bisa dijawab kalau Oke. ada yang mau bisa. Oke. Pak King sudah? Belum ya? Sudah ya? Sudah, Oke. sudah. Ini kebenaran Pak Lidara. ada, sebentar Pak. Ini kebenaran ada saudara kita Yamin Al-Mirasi. Ada yang mau ditanggapi karena beliau dari Muslim atau dari Islam? Silakan Pak Yamin. Pak Yamin. Mati. Pak Yamin. Selamat Ya, selamat malam silakan. semuanya. Malam. Apa kabar Mak? Baik. Alhamdulillah Kabar sehat. Baik. Alhamdulillah. Baik, ya. Aduh, Bat. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan Yesus baik. Silakan. Ah, apa? Saya baru masuk nih, cuman dengar. Oh, baru Cuman- masuk. Tadi kan Iya. sudah dengar kan yang pembahasan terakhir tadi, ya itu aja Pak ditanggapi silakan. Oh ya, yang saya tahu ya Nabi Muhammad ya topiknya- orang Arab, Ya. kan.
Ya, topiknya Muhammad bukan keturunan Ismail itu. Oh, keturunan Ismail. Ya. Ya. Terus Bukan keturunan Ismail dari fakta, data, dan sejarah. Dan itu kata Muhammad. Nah, Muhammad sendiri di dalam Ibnu Ishaq yang tadi kita sudah bacakan. Saya juga bagikan linknya. Mungkin Pak Yamin nanti bisa buka linknya sendiri. Kalau masalah kenabian, Tanggapannya gimana? Sepanjang yang saya tahu kan, kebanyakan nabi itu kan dari bangsa Israel, ya nggak? Ya, semua nabi. Terus, kalau di dalam gimana? ini, sebentar ya, saya ini dulu. Di dalam Alkitab, Pak, sudah dikatakan di dalam tanah keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Jadi nabi itu di dalam Taurat sudah dikatakan hanya dari bangsa Israel. Tidak akan ada nabi, tidak mungkin akan nabi di luar bangsa Israel. Kalau dia bangsa Israel, bisa jadi nabi. Itu kata tanah dan kata Alkitab. Tapi kalau menurut Bapak, ya itu silakan. Silakan lanjut. Iya, kan Ibrahim itu kan mempunyai 2 istri ya. Hajar dan Sarah. Ibrahim. Oke, iya Ibrahim. Ibrahim bukan Abraham artinya, Pak ya. Ya, Abraham atau Ibrahim itu kan mempunyai istri. Bukan, Abraham tadi saya sudah baca, Pak. Kan saya sudah baca. Sudah Ibrahim lah, sudah. Abraham, ya. Sebentar, Abraham itu dari Ur Kasdim. Ya. Abraham itu punya istri satu, namanya Sarah, istri sahnya. Tetapi Sarah punya pembantu atau budak. Kalau zaman dulu disebut babu, namanya Hagar. Orang Mesir. Sekali lagi, Sarah, istri Abraham itu punya satu budak yang diberikan oleh Raja Mesir sebagai pembantunya. Kalau sekarang ART, asisten rumah tangga. Dalam bahasa Belanda maid. Kalau dalam bahasa dulu, mungkin Pak Yamin tahu ya, sebelum ada istilah ART itu babu. Jadi Abraham tidak punya 2 istri, cuma 1 istri. Makanya pada waktu itu Abraham mendatangi, tidur dengan Hagar, hamil Yitsmael. Yitsma artinya mendengar, El artinya Elohim. Yitsmael artinya Elohim mendengarkan. Kalau Yitsak adalah terbahak-bahak. Apa? Tertawa. Tertawa ya. Dia tertawa. Itu Pak artinya. Ya. Itu. Ya. Oke, silakan. Ini kan saya jadi Abraham kan saya bukan Ibrahim. Akan dari persepsi saya sebagai Islam. Dari persepsi Islam aja Pak. Jangan disangkut pautkan Islam ke Alkitab. Ya enggak, saya enggak nyinggung Alkitab, enggak. Silakan. Dari persepsi Islam yang pernah saya baca, Ibrahim itu pertama beristri Sarah, ya enggak? Selama sekian tahun tidak punya anak, ya enggak? Kemudian dia menikah lagi dengan Hajar, itulah mempunyai Ismail. Entah kenapa cemburu, diusir, dibuanglah ke arah Mekah dari turunan Ismail itu kan. Kemudian setelah itu dapat lagi lah Ibrahim ini setelah dapat Ismail, kemudian ditinggalkanlah Nabi Ismail itu daerah Mekah, pulanglah dia ke Kanaan ya, kalau nggak salah. Kemudian dengan Sarah dia dapat lagi anak, itu Nabi Ishak, enggak. Nah dari Nabi Ishak inilah keturunan banyak menjadi nabi. Karena banyak nabi itu berasal dari bangsa Israel. Nah kemudian itulah sampai ke Nabi Isa
gitu kan. Itulah nabi bangsa Israel. Nah, kemudian yang saya pahami Israel ini kan tegar tengkuk, terus banyak protes, banyak inilah. Oke, Kemudian Pak. Saya nanti persepsi saya, Pak, persepsi saya. Enggak, saya potong dulu. Saya cuma mau tanya. Saya mau tanya. Ibrahim ini kok ini saya dengar ceritanya kok sama dengan Abraham. Ibrahim ini dari mana juntrungannya kok tiba-tiba punya anak namanya Ismail yang sama dengan Yismael. Terus Sarah itu dari mana kok bisa sama dengan Sarah di dalam Alkitab? Terus anaknya Yitzhak kok bisa sama dengan Ishak? Terus Israelnya Israel yang mana ini Pak? Kira-kira pertanyaan saya. Israelnya yang mana? Kok bisa ada dua Israel? Kan tadi saya sudah katakan gini Pak. Kalau yang Israel yang katanya di dalam Alkitab, yang Israel yang ada sekarang negara Israel, itu nggak pernah ada nabi dari luar Israel. Nah kalau saya tanya, Bapak maksudnya saya tanya, Ibrahim ini orang mana? Ismail ini orang mana? Ishak ini orang mana? Karena di Israel nggak ada namanya Ishak, adanya Yitzhak. Terus adanya Yismael. Sarah itu istrinya Abraham. Namanya Sarai pertama. Terus diganti jadi Sarah. Nah pertanyaan saya Pak, Ibrahim ini orang mana? Terus Sarah itu istrinya orang mana? Terus Hagar itu orang mana Pak? Karena orang Israel nggak pernah ada. Silakan Pak. Kan saya mau cerita persepsi dari Islam masalah Ibrahim kan. Boleh Pak. Tapi jangan maksud saya jangan disama-samain Pak. Itu yang maksud saya. Lanjut Pak. Ya. Silakan. Ini kan yang dipercaya mainstream orang Islam kan seperti itu Pak Lidara. Iya. Enggak, Ibrahim gini, Pak. kan pertama mempunyai istri Sarah. Sebentar Pak Yamin. Di mainstream Islam itu Bani Israel. Nggak ada di Alkitab itu yang sampai sekarang Israel, bukan Israel. Jadi mau saya tanya, Bani Israel itu yang mana? Itu pertanyaan saya Pak, menuju ke situ. Karena Israel itu adalah Yakub, El itu Elohim. Kalau Israel, ilnya apa? Israel itu Bani Israel, itu artinya apa? Kalau Israel itu dari Yakub. Yakub namanya jadi Israel. El itu Elohim, artinya Israel itu Yakub itu Tuhan yang apa artinya? Ada itu artinya. Gitu. Nah, pertanyaan saya yang Bapak di mainstream, Bapak Bani Israel itu dari mana, Pak? Silakan, Pak. Saya kan belum selesai cerita, masa dipotong. Iya. Lanjut. Silakan. Nanti dulu. Ya, ini kan yang saya pahami Pak, itu kan bapak daripada nabi itu di tempat kami itulah Ibrahim, itulah bapak dari para nabi. Karena anak keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang jadi nabi, itulah dari Sarah sampai ujungnya Nabi Isa, itu kan ujungnya kan. Kemudian kalau Ismail itu dari istri Hajar gitu kan, istrinya bernama Hajar sampai Ismail, terus turunlah Nabi Muhammad. Kenapa kok nabi terakhir bukan dari Sarah atau orang-orang Israel lah gitu kan, Israel. Nah, karena kita sudah tahu di dalam Islam itu kelakuan bangsa Israel kan tahu dia selalu menolak. Nah, kemudian itulah kenapa bukan bangsa Israel loh Pak. Nabi keturunan bangsa lah.
Enggak, Bani Iya. Israel, Pak. Harus sebutnya Bani Israel, jangan Israel, Pak. Lain. Kalau El Israel sama yang dengan sekarang ada. Ya, Jangan, Bani beda. Israel. Makanya Ya. nabi terakhir itu enggak dari mereka, dari orang lain, dari si. Jadi mereka ini satu keturunan antara Nabi Muhammad dengan Ishak tuh ya satu bapak gitu kan, ya kan. Nah, makanya ketika nabi terakhir, loh kok nabi terakhir bukan dari orang Israel gitu kan. Itu sudah jadi berita gitu kan zaman itu kan. Itu di situ aja yang saya tahu gitu kan. Makanya nabi terakhir enggak dari mereka, karena sudah tahu kelakuan orang-orang Israel itu kan gimana gitu kan. Mereka membunuh nabi, mendustakan, sudah dikasih nikmat ini banyak lah gitu kan. Makanya dikasih nabi terakhir, Nabi Muhammad gitu kan. Itu yang saya tahu gitu kan. Kalau cerita Tapi masalah tadi Pak Bidara kan tanya kepada Bapak, Ibrahim itu orang mana? Itu yang Pak Bidara tanya dulu, Bapak belum Iya. jawab. Oke, jadi gini pertanyaan saya, Pak, nggak panjang-panjang, Pak, teman-teman. Saya cuma mau tanya, yang Bani Israel yang Bapak pahami, yang sekarang ada di kitab Bapak, sekarang ada di mana, Pak? Bani Israel. Ya, Iya, ada di mana, Pak? banyak berpencar-pencar lah mereka. Oh, nggak punya negara sekarang berarti ya? Nggak ada ya negaranya Bani Israel itu? Ya mereka semacam kaum lah, seperti marga. Tanah airnya ya nggak tahu tanah airnya kemana. Oh, nggak tahu. Oh, kira-kira Bani Israel itu sekarang beragama apa, Pak? Tahu nggak, Pak, kira-kira? Mereka kan orangnya eksklusif kan ya, eksklusif rasis ya enggak? Ya mereka agamanya ya Yahudi itu. Mereka kan menolak Islam, menolak ini. Yahudi itu Israel, Pak, bukan Israel, Pak. Jadi ada dua Yahudi. Yahudi yang mana lagi nih, Pak? Bisa jelasin, Pak? Iya, itu kan semacam Bani Israel itu kan semacam marga ya, yang nggak tahu entah bertebaran kemana mereka. Oh, jadi Bapak ngimani yang nggak jelas ya, Pak ya? Nggak tahu ada di mana ya? Iya. Ya ini kan jangan nangis, ya, Pak. ini kan Jangan nangis kayaknya nangis, Bapak. Enggak, ini kan sebagai hasanah aja, sebagai hasanah keilmuan gitu kan. Kalau bagi Ya, saya kan, betul. kalau saya dapat begitu, ya saya tidak membenarkan dan tidak mensalahkan kan, sebagai hasanah aja gitu kan. Iya. Kalau Oke, hasanah berarti. Iya. Oh, berarti yang Bapak imani itu hasanah, Pak ya, bukan Enggak, kebenaran. yang Pak Lidara ceritakan tadi di berita ini sebagai hasanah aja. Oh iya, nggak apa-apa, itu hasanah nggak apa-apa. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, kan Bapak tadi imani di mainstreamnya Bapak, di kitabnya katanya Bani Israel. Sekarang Bani Israelnya tuh ada di mana? Ya nggak tahu Bani Israel bertebaran kemana. Iya, oke kalau begitu. Kalau begitu yang ini kan sejarah-sejarah ya, sejarah kan Iya. sebagai hasanah Betul. aja, sebagai pelajaran. Oh, hasanah. Jadi kalau timbul- Bani Israel itu hasanah, Pak ya. Bani Israel hasanah ya, bukan kebenaran. Ya Pak, ya? sebagai pelajaran bagi kita bahwa bangsa Israel itu sebagai bangsa yang sudah dikasih nikmat, sudah diutamakan, Iya. sudah dilindung, Iya, tetapi Pak. dia tidak mensyukuri itu. Benar, Jadi Pak. sebagai Oke. pelajaran aja, sebagai Iya, pelajaran. itu saya paham. Yang saya tanya, Pak, kan Bapak mengimani Bani Israel, Bapak mengimani Ismail, Bapak mengimani Ibrahim, Oh, Bapak betul. mengimani Ishak, Bapak mengimani Yakub. Saya tanya, itu orang-orang dari mana asalnya? Kalau saya nggak sampai ke situ pemahamannya, Pak. Karena kalau saya pengen, pelajarannya orang ini seperti ini, pelajaran seperti ini, orang ini seperti ini. Jangan Anda seperti mereka gitu kan. Itu kan menceritakan kalau gitu saja. Yang Bapak imani ini fakta atau hanya hasanah, Pak? Ya itu kan sebagai pelajaran. Al-Quran menceritakan kaum-kaum mereka sebagai pelajaran. Nah, yang kita ambil sekarang ya ajaran yang diajarkan Muhammad. Itu kan sekedar
Ya sejarah kan, oh ada kaum seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu kan sebagai pelajaran untuk kedepannya jangan seperti mereka, gitu aja. Jadi kalau beriman itu pelajaran Pak ya, bukan diimani sampai seterusnya sampai mati ya, enggak ya, bukan ya? Ya, kalau maksudnya kan cuman diimani, maksudnya percaya mereka tuh ada, percaya mereka ini beriman kan. Tetapi kan itu enggak begitu penting Pak. Yang penting itu kan enggak perlu dibuktikan Pak. Apa? Nabi Muhammad jadi nggak perlu apa? Itu yang kita ambil. Jadi nggak perlu dibuktikan Pak ya, percaya aja gitu ya. Buktikan, ya kita ambil pelajaran, mereka kelakuannya seperti ini, kelakuannya seperti ini, ya semua kan ada hikmahnya gitu kan. Yang diajar Nabi Ibrahim dibakar ada apa, sejarahnya apa, itu kan sejarah kan, cerita kan. Quran menceritakan, ya kita ambil hikmahnya. Jadi cerita ya Pak ya, bukan kebenaran ya, cerita doang ya. Dongeng berarti. Ya dia kan menceritakan, itu kan ceritakan kan. Dongeng kalau cerita dan sama dengan yang perlu kan yang kita ambil sekarang kan ajaran Muhammad, disuruh apa? Disuruh menyembah Allah, disuruh sholat, berbuat baik. Itu lebih penting lari ke itu lebih penting. Ya, Bapak sudah lari dari tema kita. Silakan. Tema kita tadi Pak Lidara menanyakan kepada Bapak, kalau Bapak tahu Ibrahim itu orang mana, warga mana, atau dari negara mana? Ya kan saya sudah katakan. Bapak harus tahu dulu, kalau Bapak beriman kepada seseorang atau percaya kepada seseorang, seperti saya misalnya sama Pak Yamin itu dari Jogja, seperti itu. Nah, Pak Yamin juga di dalam beragama, Pak Yamin juga harus tahu bahwa Nabi yang Pak Yamin percaya itu bahwa Ibrahim itu orang mana. Jangan bertumpu kepada satu aja Muhammad. Yang lain, nabi-nabi yang lain itu bagaimana? Orang mana? Dia berbahasa apa? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Gitu loh. Ya, betul. Itu yang Pak Lidara tanya tadi, Bapak belum jawab, tapi Bapak lari ke pengajaran gitu loh Pak. Iya Pak, saya kan pengikut Nabi yang terakhir kan, Nabi Muhammad. Betul, memang tapi pertanyaannya bukan ke Nabi terakhir Pak. Yang pertanyaan Pak Lidara tadi itu, siapa itu Israel? Karena kita tidak kenal Israel, kita kenal Israel. El itu Elohim. Nama Israel itu langsung dari yang punya langit dan bumi yang memberikan nama itu. Iya. Jadi kalau Bapak bilang itu Israel itu di negara mana? Iya. Nah, begitu. Nah, jadi ya. Jadi gini Pak, saya ini kan pengikut Nabi Muhammad, ya enggak. Memang sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi lain kan. Nah, kemudian kalau saya mau pengen tahu Ibrahim itu dari mana, terus Ismail itu orang apa, manfaatnya apa buat saya gitu kan? Gini. Pak. Sangat bermanfaat Pak. Sebentar Pak King. Gini Pak Yamin, maaf ya. Itu sebagai hasanah buat saya. Sebentar Pak. Sebentar ya teman-teman. Saya cuma mau ini kita diskusi Pak. Bertukar pandangan bahwa yang mana yang kebenaran, yang mana yang dibenar-benarkan, kan itu. Kalau kebenaran tidak akan berubah Pak. Tapi kalau dibenar-benarkan pasti akan berubah. Nah, pertanyaan saya tadi Pak cukup simpel sebenarnya. Kalau Bapak mengimani Muhammad saja sebagai nabi, Muhammad itu nabi terakhir kan Pak? Betul kan Pak? Iya, betul. Dia meneruskan nabi-nabi sebelumnya kan Pak? Betul. Jadi nabi-nabi yang sebelumnya itu asalnya dari mana Pak? Ya, kalau dari Israel. Sebentar Pak, kalau dari Bapak pahamkan, kalau dari muaranya sudah kotor, ke hilirnya bersih nggak Pak? Kotor. Pasti kotor kan Kalau muaranya kotor terus dibersihkan sampai hilirnya gimana Pak? Dibersihkan. Nah, justru kita mau tahu yang membersihkannya di mana. Ya yang terakhir lah yang membersihkan, masa yang awal. Kalau yang terakhir itu hasilnya Pak, bukan. Kalau yang terakhir itu hasilnya jadi bersih. Tapi sebelum hasilnya jadi bersih, taruhlah Muhammad yang bersih.
Nah, yang membersihkan ini siapa? Yang Ya, yang siapa? terakhir toh. Sampai di Yang mana? terakhir. Yang Iya, yang terakhir yang terakhir bersihkan. hasilnya, Pak. Itu hasilnya, Pak. Nah, sekarang kalau dia meneruskan siapa, Pak? Muhammad itu meneruskan ajaran siapa? Ya, ajaran para nabi-nabi yang terdahulu. Nabinya terdahulu asalnya dari mana, Pak? Nabi itu banyak. Ya. Nah, nabi itu banyak. Yang mau diambil yang mana? Ya, Bapak mau kan ambil, Bapak kan yakin dengan sanad ya, Pak ya. Sanad kan. Sanad kan nggak boleh terputus, Pak ya. Benar nggak, Pak? Oh iya. Nggak boleh. Sekarang dari Nabi Musa. Orang mana itu Musa? Terus dari Nabi Yakub, Israelnya yang bangsa mana, Pak? Sekarang di mana tuh Israel? Ya nggak tahu bangsanya kemana sekarang. Oh. Pura-pura nggak tahu Bapak ini. Pura-pura Terus tahu. Oke, yang kita paling deket aja deh, Nabi Isa. Nabi Isa. Kita yang deket aja lah, Nabi Isa. Ya. Dia orang mana, Pak? Orang mana itu? Nabi Isa keturunan Israel kan? Israel yang mana, Pak? Ya setahu saya pokoknya Israel gitulah, Bani Israel. Katanya udah nggak ada. Anaknya Maryam. Nggak gini Pak. Tadi Bapak saya tanya dari Musa. Musa Bani Israel. Bapak bilang Bani Israelnya mana? Udah musnah. Kok masih muncul Nabi Isa? Bukan musnah, Pak. Ya nggak tahu keberadaannya kemana gitu, Pak. Oh. Jadi pencar-pencar kan mereka kan? Pencar-pencar. Terus kira-kira Nabi Isa itu dari Israel yang mana, Pak? Yang terpencar di mana, Pak? Kira-kira. Ya setahu saya dia tuh orang Israel lah, sudah gitu aja. Iya, Israel kan, Pak. Bapak nggak konsisten nih, Pak Yamin nih. Jangan begitu dong, Pak. Bapak bilang tadi sudah terpencar-pencar. Berarti terpencar-pencar kan ada dunia nih. Amerika, benua Amerika, Afrika, terus benua Jazirah Arab, Australia. ada Asia, ada Australia, ada Israel, yang kota Zionis Israel. Kira-kira ada di daerah mana terpencarnya, Pak? Kira-kira itu. Nah, kalau katanya lahir di Bethlehem gitu kan, Nabi Isa kan daerah-daerah itu kan. Jawab mana, aja Pak? Jawab aja Pak, di Petamburan Pak, semuanya di Petamburan semua Pak. Di mana Pak? Tadi Pak di mana Pak bilangnya Nabi Isa lahir di mana? Nah, kalau Nabi Isa itu kan di Quran kan cuma diceritakan ya lahir di dekat-dekat Buah Korma gitu aja kan. Tapi kan nggak jelas tempatnya mana, tinggal dicari aja. Nggak jelas. Nggak jelas. Ya, nggak jelas ya Pak. Bukan begitu, bukan begitu. Nabi Isa kan dilahirkan. Di situ ada tanda-tandanya, ada anak sungai dekat kebun kurma sedang ini. Saya nggak kenal, saya nggak belajar ke kalau secara demografis begini ada di kota ini. Bukan. Jangan nggak sampai ke situ, saya nggak sampai ke situ pelajaran saya. Enggak, maksudnya saya Bapak jangan nggak boleh, Bapak ngarang-ngarang nggak boleh. Ini kan harus berdasarkan kitab suci Bapak. Iya, di kitab suci Bapak, sebentar. Di kitab suci Bapak itu kan perkataan Tuhan Bapak ya, yang maha kuasa dan maha tahu ya. Betul. Maha tahu ya Pak ya. Maha tahu ya Pak. Nah, di dalam Quran Bapak itu yang ditulis oleh Tuhannya Bapak yang maha kuasa dan maha tahu dan maha segalanya, itu di mana Nabi Isa tidak Bapak disebutkan nama tempatnya Pak, tidak disebutkan nama tempatnya. Berarti Tuhan Bapak nggak tahu ya? Bukan masalah nggak tahu. Kita sendiri yang harus mencari tanda-tandanya seperti ini, itu ada di mana. Tapi saya nggak belajarnya sampai ke situ. Wah, repot dong begini dong. Nah, itu saya kan ada di surat Maryam ayat 19 itu kan menceritakan daerah mana, Pak? Kelahiran Nabi Isa itu. Iya, daerah mana, Pak? Di mana Pak? Pohon kormanya yang ada sungainya tuh di daerah mana? Deketnya aja Pak, nggak usah pastinya deketnya. Umpamanya nih ancer-ancernya
ancer-ancernya sungai itu sama pohon kormanya itu deket deket Tanah Abang, umpamanya deket Tanah Abang, ya belok kiri dikit gitu. Ancer-ancernya di mana, Pak? Begini Pak ya. Di surat Maryam itu kan menceritakan kelahiran Nabi Isa. Betul? Ya, di ayat 19 sampai 24 itu kan. Tetapi di situ Quran tidak menjelaskan nama tempatnya. Dan saya juga enggak belajar sampai ke demografinya seperti ini. Seperti saya masih belum sampai ke sana mempelajarinya. Cuman di situ saya mengambil menceritakan tentang kelahiran Nabi Isa itu ya umumnya seperti kelahiran manusia, merasakan sakit, melahirkan itu kan, kemudian butuh air, butuh makanan, itu Pak. Saja yang saya ambil. Kalau secara demografi gimana Pak Yamin? Ya terima. Ya buat saya ya silakan yang ahli pikirkan gitu kan. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yamin. Situ, ya. Cuma saya mau saya mau tanya bukan demografinya Pak. Kira-kira menurut Pak Yamin, kalau saya nggak disebutkan di Quran, nggak disebutkan. Iya Pak, tahu Pak, nggak disebutkan. Enggak, saya cuma mau ini kan ke Pak Yamin bertanya. Kira-kira kalau saya mengatakan kepada Pak Yamin, coba Pak Yamin ambil barang di situ yang ada pohon kormanya, di bawahnya ada sungainya. Pak Yamin jalan. Terus? Pak Yamin mengatakan kepada saya, bagaimana Pak? Kira-kira Pak? Belum maksud saya gimana. Oh, belum masuk ya. Oke, saya masukkan lagi. Saya ini orang yang maha tahu lah. Semua daerah di Indonesia ini saya tahu. Karena saya maha tahu segalanya kan. Saya sangat maha tahu daerah di Indonesia. Kemudian saya menyuruh Pak Yamin, kamu pergi temui seseorang. Orang itu ada di bawah pohon rambutan. Di bawah pohon rambutan itu ada sungai. Silahkan Pak Yamin temui. Bagaimana? Pak Yamin langsung jalan atau bertanya kepada saya? Nanti dulu Pak ya. Saya sudah jelaskan, ya enggak? Di surat Maryam itu menceritakan saya make it simple Pak. Sebentar Pak, saya make it simple. Saya orang yang maha tahu Pak. Saya maha tahu, maha segalanya. Saya maha kuasa. Saya mengatakan kepada Pak Yamin pergi temui orang itu di bawah pohon rambutan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.